Menurut mekanika Newton, kecepatan gerak suatu materi akan selalu meningkat saat energi yang diberikan semakin besar. Sebagai contoh, saat energi atau tenaga yang kita berikan untuk mengayuh sepeda semakin besar, maka kecepatan gerak sepeda juga akan meningkat. Menurut mekanika Newton ini, kita dapat bergerak sangat cepat bahkan sampai melebihi kecepatan cahaya, selama tenaga yang dibutuhkan dapat dipenuhi. Tetapi, berdasarkan fakta eksperimen pada akselerator partikel, saat partikel mendekati kecepatan cahaya, energi yang dibutuhkan akan menjadi sangat besar sampai menuju tak berhingga. Hal ini seolah menunjukkan bahwa terdapat sebuah hambatan yang menahan gerak partikel untuk melebihi kecepatan cahaya. Sementara, mesin akselerator menggunakan tabung hampa udara, sehingga tidak ada gaya gesekan antara partikel dengan udara. Maka dapat kita simpulkan bahwa satu-satunya hambatan yang mungkin adalah meningkatnya massa partikel. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa massa adalah ukuran inersia atau kelembaman suatu benda. Sesuai dengan teori relativitas khusus, bahwa materi yang bergerak akan mengalami dilatasi waktu dan kontraksi panjang menurut pengamat yang diam. Saat sebuah pesawat bergerak pada kecepatan tertentu relatif terhadap bumi, maka pengamat di bumi akan melihat waktu yang dialami pengamat di dalam pesawat melambat. Hal ini mengakibatkan pengamat di dalam pesawat akan tampak bergerak dalam slow motion, menurut pengamat di bumi. Lalu apakah pengamat di dalam pesawat akan mengamati waktu yang dialami pengamat di bumi semakin cepat? Jawabannya adalah tidak. Saat bergerak pada kecepatan tertentu relatif terhadap bumi, maka menurut pengamat di dalam pesawat, bumi akan terlihat bergerak pada kecepatan yang sama namun dalam arah yang berlawanan. Hal ini mengakibatkan waktu yang dialami pengamat di bumi juga akan tampak melambat, menurut pengamat di dalam pesawat. Sehingga, pengamat di bumi juga akan tampak bergerak dalam slow motion. Sebagaimana yang digambarkan dalam film fiksi ilmiah, saat seorang pahlawan super bergerak dengan kecepatan cahaya, maka dia akan mengamati objek di sekitarnya bergerak melambat. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa keduanya mengamati satu sama lain melambat? Hal ini terjadi karena dilatasi waktu hanya dapat diamati oleh pengamat yang berada pada kerangka acuan yang berbeda. Menurut pengamat di bumi, dia akan menganggap bumi sebagai kerangka acuan yang diam terhadap gerakan, dan pesawat sebagai kerangka acuan yang bergerak, sehingga dilatasi waktu akan terjadi pada pengamat di dalam pesawat. Sementara, bagi pengamat di dalam pesawat, dia akan menganggap pesawat sebagai kerangka acuan yang diam dan bumi sebagai kerangka acuan bergerak. Hal ini mengakibatkan adanya dilatasi pada pengamat di bumi. Tetapi, bagi pengamat di dalam pesawat, hal ini menimbulkan sebuah paradok. Hal ini disebabkan karena saat pesawat kembali ke bumi, dan kedua pengamat bertemu kembali, maka pengamat di bumi akan menua lebih cepat dibanding pengamat di dalam pesawat. Pengamat di dalam pesawat yang berpikir waktu di bumi berjalan melambat, akan mendapati bahwa ternyata waktu di bumi berjalan lebih cepat. Karena bumi merupakan kerangka acuan awal bagi keduanya, pengamat di dalam pesawat akan mengalami dilatasi waktu. Hal ini disebabkan karena saat pesawat kembali ke bumi, maka kerangka acuan bumi dapat dianggap sebagai kerangka acuan yang diam relatif terhadap gerakan. Hal inilah yang mengakibatkan dilatasi waktu hanya dialami oleh pengamat di dalam pesawat, meskipun pengamat di dalam pesawat sempat melihat waktu di bumi juga melambat. Kita juga dapat menggunakan diagram Minkowski untuk menjelaskan masalah ini. Sumbu vertikal menggambarkan waktu,
dan sumbu horizontal menggambarkan ruang. Saat diam di dalam ruang, sebuah benda hanya akan bergerak melintasi waktu. Tetapi, saat bergerak pada kecepatan tertentu, maka kerangka acuannya akan mengalami transformasi atau perubahan. Perubahan kerangka acuan inilah yang akan mengakibatkan outline atau garis dunia yang awalnya vertikal menjadi diagonal atau miring. Semakin cepat suatu benda bergerak, maka kemiringan outline akan semakin besar. Sehingga, dapat kita simpulkan bahwa semakin besar kemiringan outline, maka efek dilatasi juga akan semakin besar. Pertama, jika kita menganggap bumi sebagai kerangka acuan diam, maka ketika pesawat bergerak menjauhi bumi, akan timbul dilatasi pada kerangka acuan pesawat, dan ketika pesawat kembali ke bumi, juga akan muncul efek dilatasi waktu. Sementara, jika kita menganggap pesawat sebagai kerangka acuan yang diam, maka bumi akan bergerak pada kecepatan yang sama, tetapi dalam arah yang berlawanan. Dan outline bumi akan menjadi miring yang mengakibatkan dilatasi waktu akan terjadi di bumi. Tetapi, saat pesawat kembali ke bumi, maka outline pesawat akan memiliki kemiringan lebih besar dibanding outline bumi, sehingga efek dilatasinya lebih besar dibanding dilatasi yang terjadi di bumi. Efek lain yang muncul adalah kontraksi panjang. Karena bumi dan alam semesta juga bergerak menurut pengamat di dalam pesawat, maka alam semesta akan mengalami kontraksi panjang. Hal ini mengakibatkan alam semesta akan tampak mengecil, dan jarak yang ditempuh oleh pesawat akan tampak semakin dekat. Dengan kata lain, pengamat di dalam pesawat akan mengamati bahwa dirinya semakin membesar relatif terhadap alam semesta. Sehingga, penambahan ukuran ini menimbulkan energi yang dibutuhkan juga semakin besar. Secara matematis, kita dapat menggunakan transformasi Lorentz untuk menjelaskan masalah ini. Sebuah massa, yang diukur pada keadaan diam, sebanding dengan energi sebesar E sama dengan mc². Sementara, saat massa diukur pada keadaan bergerak oleh pengamat yang diam, maka pengamat dan massa yang diukur akan berada pada kerangka acuan yang berbeda. Untuk mencari hubungan antara dua kerangka acuan yang berbeda, kita dapat menggunakan transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz inilah yang mengakibatkan peningkatan pada pengukuran massa benda yang bergerak. Atau singkatnya, massa yang meningkat pada benda yang bergerak disebabkan karena perubahan kerangka acuan antara pengamat dengan massa yang diukur.